Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan tentang fikih, yaitu di pembahasan tentang bab tayammum. Ya, tayammum sebenarnya untuk para jamaah itu dibilang mengamalkannya mungkin jarang. Kenapa? Karena kalau di kota ini kita bicara tayamum itu lebih kadang kita berpikirnya nggak ada air. Ya, sedangkan di kota itu insya Allah air nggak kekurangan. Meskipun dalam keadaan katakanlah untuk saat ini dibagi ya setengah 12 jam, tapi tetap keadaannya orang pesisir aman, sejahtera, tidak kekurangan air. Nah itu, jadi tetap untuk kategori nggak ada air itu tidak masuk lah. Artinya pesisir itu secara khusus atau umumnya kota Cirebon aman untuk air itu. Nah, cuma mungkin nanti dari aspek yang lain tayamum itu bisa dikerjakan oleh kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wal muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Faslun fit tayammumi, menerangkan tentang tayamum. Tayamum itu apa? Wa syar'an isalu turabin tahurin dil wajhi wal yadaini badalan an wudu'in aw ghuslin aw ghusli udwin bi syara'it makhsusatin. Jadi tayamum itu adalah menyampaikan debu yang suci terhadap wajah dan tangan sebagai ganti daripada pekerjaan wudu atau mandi atau membasuh anggota, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Nah, kemudian setelah ini akan dijelaskan bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana fardu-fardunya dan seterusnya. Kemudian tayamum itu sendiri ya, ini prakteknya berbeda dengan praktek wudu, juga berbeda dengan prakteknya mandi pada umumnya. Karena yang kita gunakan tayamum itu adalah debu. Ya. Kemudian wa syara'itut tayammumi, syarat-syarat daripada tayamum itu khamsatu asya', ada 5 perkara. Jadi syarat untuk orang itu diperbolehkan tayamum itu 5 perkara. Apa saja dari 5 perkara itu? Yang pertama, wujudul udri bisafarin aw maradin. Adanya udzur. Udzur itu alasan untuk orang itu melakukan tayamum. Ya. Adanya udzur baik itu disebabkan perjalanan atau karena dia sakit, ya. Itu orang boleh tayamum. Perjalanan jauh. Contoh kita ada di sekarang kalau kendaraan yang tidak ada airnya apa? Kira-kira apa? Oh, ada di padang pasir, yang mana di situ tidak ada air memang di padang pasir itu. Tapi nggak ada lah orang pesisir, apalagi jamaah-jamaah sampainya ke padang pasir. Lebih tepatnya mungkin karena sakit. Di mana sakit itu kalau kita wudhu contohnya, atau kalau kita mandi, sedangkan kita dalam keadaan hadas kecil atau hadas besar, kita itu bisa jadi tambah sakit. Nah itu contoh kayak di rumah sakit
kita nggak boleh sentuhan dengan air. Nah itu maka sedangkan kita harus wudhu mau sholat contohnya, maka itu boleh melakukan tayamum. Kemudian yang kedua, dukhul waqtis sholati. Syarat tayamum yang kedua itu harus sudah masuk waktu sholat. Jadi contoh kita mau sholat subuh ya. Kapan tayamumnya itu? Ketika sudah adzan ya, masuk waktu subuh baru ya. Nanti masuk waktu berikutnya ya tayamum lagi, begitu seterusnya ya. Itu untuk pekerjaan sholat fardu. Kemudian juga watsalitsu thalabul ma'ih, mencari air ya. Jadi dia itu sudah ada upaya untuk cari air ya, sehingga dia sudah bisa memastikan oh di sini tidak ada air ya. Contoh di pesisir memang ada ya, kata Abah tadi itu di padang pasir paling pas. Di padang pasir kita ngelihat ke arah selatan, nyari ke arah utara, ke arah timur, arah barat, dan di situ tidak ada air ya. Maka boleh di situ melaksanakan tayamum. Kemudian yang keempat, ta'adzur isti'malihi. Udzur, susah untuk menggunakan air itu sendiri. Contoh kita tangannya diperban, diperban karena apa namanya infus ya. Nah, maka kita mau wudhu kan kesusahan. Nah, maka di situ kita bisa diganti dengan tayamum. Nah, itu. Kemudian juga atau kita nggak diperban tapi misalkan ada luka besar ya, di anggota wudhu. Anggota wudhu itu apa saja? Masih ingat? Anggota wudhu itu apa? Wajah, tangan, kemudian apa? Kepala, kaki. Sebenarnya kalau kepala itu untuk fardunya kan bisa di mana saja. Cuma sunnahnya semuanya kan. Nah, jadi yang paling inti tadi wajah, tangan dan kaki gitu. Kalau ada di situ yang terkena luka, di mana luka itu tidak bisa untuk bersentuhan dengan air, maka kita bisa tayamum. Ya, contohnya tangannya diperban tadi atau ada luka dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 5, at-turabut thahiru lahu ghubar, yaitu adanya debu yang suci. Lahu ghubar itu berpolusi lah. Ya, andaikan dipukul sedikit gini ada polusi debu yang terbangan lah, gampangannya seperti itu. Itu dalam hal syarat-syaratnya tayamum. Saya ulangi, syarat daripada tayamum itu cuma 5. 1, udzur untuk menggunakan air ya. Baik itu karena perjalanan atau sakit. Yang kedua harus sudah masuk waktu sholat. Yang ketiga itu ada upaya untuk mencari air sehingga dia bisa memastikan oh tidak ada air. Yang keempat, udzur menggunakan air karena ada di anggota. Tadi dicontohkan kan wudu, atau dia itu bukan di anggota wudu, bukan di tangan, di kaki, contoh misalkan di perut ya, tapi sedangkan dia harus mandi besar ya, contoh kayak perempuan ibu-ibu habis lahiran sesar, sedangkan nifasnya sudah selesai, dia harus mandi, bagaimana? Nah, maka nanti tayamum. Kenapa? Ya ketika ada di anggota badan yaitu kan tidak bisa bersentuhan dengan air. Kemudian yang kelima, adanya debu yang suci yang berpolusi ya. Itu tentang syarat-syaratnya tayamum. Kemudian ya, ini kitabnya agak unik. Halaman 11 ketemunya halaman 14. Ya, jadi kemana satu? Biar cepat hatam mungkin ini. Baru sadar saya itu ya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita berpindah pada fardunya tayamum atau pelaksanaan daripada tayamum itu sendiri. Yang pertama daripada fardunya tayamum itu ada 4. Yang pertama itu adalah niat. Jadi tetap sama seperti wudhu, sama seperti mandi. Pertama kali yang diutamakan adalah niat. Kemudian niat itu sendiri bisa niat fardunya, bisa niat fardu dan sunnah, bisa niat macam-macam ya. Cuma intinya kalau orang mau tayamum
paling gampang, saya niat tayamum untuk dibolehkannya sholat karena Allah Ta'ala. Udah cukup itu ya. Jadi simple kalau kita mau tayamum. Tapi ingat tayamumnya dengan syarat-syarat yang tadi ya. Syarat-syarat yang 5 itu harus terpenuhi. Ya bukan harus dalam satu waktu dari 5 itu harus ada, enggak. Kan contoh orang itu air ada ya. Di masjid ada air, di rumah ada air. Tapi untuk menggunakan air kita kesusahan. Contoh musim dingin. Ya. Kalau kita bersentuhan dengan air itu bisa merusak pada tubuh misalkan. Maka itu bisa dengan tayamum ya. Sekarang kita fardunya tayamum atau tata caranya. Yang pertama itu harus niat. Kemudian yang kedua dan yang ketiga itu mengusap wajah dan mengusap tangan. Dalam tayamum itu bukan menggosok ya, bukan membasuh. Dalam wudhu itu wajah itu dibasuh, tangan itu dibasuh, sehingga biasanya tangan itu ditaruh ke keran atau disiram, habis itu digosok gitu kan. Kalau dalam wudhu dan mandi. Tapi kalau dalam tayamum itu menggunakan mashuh atau mengusap. Kenapa? Prakteknya pertama tetap niat bersamaan dengan kita mengusap wajah. Jadi pertama tangan kita tempelkan ke debu, baik itu dipukulkan sedikit tapi jangan parah-parah, bukan begitu kan, nanti debunya kena muka kita repot ya. Jadi kita pukulkan sedikit atau kita cukup tempelkan tangan kita ke debu ya, ke debu. Habis itu kalau dirasa agak banyak di tangan, kita tiriskanlah, kalau bahasa orang memasak itu tiriskan ini ya. Baru setelah itu kita ke wajah ya. Wajah gini sekiranya merata. Jangan diartikan tayamum itu kayak orang bedakan ya. Nanti ngambilnya banyak. Makanya tadi saya bilang dalam tayamum itu prakteknya itu mashuh atau mengusap. Bukan kita ngambil seperti air diginikan ya. Ya insya Allah sambian jadi baung nanti ya. Jadi dalam tayamum itu kita mashuh, mengusap. Nah, kita ambil dengan tangan, kemudian kalau dirasa agak banyak digoyangin lah tangannya, baru ke muka sambil niat ya. Saya niat tayamum untuk dibolehkannya sholat karena Allah Ta'ala, cukup. Kemudian yang kedua ini diusap ya, dibuanglah sisa-sisanya. Setelah itu kita seperti ini lagi ke debu. Habis itu yang ini jangan sampai kesentuhan. Tetap ya dalam sunnahnya tayamum sama seperti wudhu, menggunakan mulai dari yang kanan dulu. Ini jangan sampai kesentuh oleh tangan yang kiri. Seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian ini jangan sampai kesentuh. Jadi jalannya seperti ini ya. Baru setelah itu, nah di sini kan ada debu, diginikan ya. Sampai seperti ini, selesai. Itu tayamum. Tata caranya nanti barangkali saya salah, insya Allah sama Pak Imam dibetulin ya. Itu tata cara dalam tayamum ya. Cuma nanti itu aslinya ada praktek lagi. Praktek ada istilah wudhu mukammal bit tayamum, wudhu yang disempurnakan dengan tayamum. Contoh tadi ada orang diperban, tapi dia itu masih memungkinkan untuk melaksanakan wudhu ya, maka dia tetap harus wudhu. Nah nanti disempurnakan dengan tayamum.